Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan bisnis atau bisnis plan ayam betoko yang disusun oleh nama anggota kelompok yang pertama Afdilah Rahman Pratama, yang kedua Niken Olgi Betslina, yang ketiga Ria Safitrianti, yang keempat Reci Nur Azira, dengan dosen pembimbing yang itu Sepresional di SEMM. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Peluang bisnis untuk berwirausaha pada sektor kuliner sangat terbuka lebar karena semua manusia membutuhkan makanan. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan, karena pada era zaman sekarang, semakin kreatif seseorang membuat suatu usaha, maka akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya peluang usaha yang menjanjikan ini, maka kami berencana untuk merancang usaha kuliner ayam betoko yang tentunya kami melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kami. Ayam betoko yang dimaksud di sini ialah ayam yang ditokok di atas ulekan yang sebelumnya sudah digoreng dan diungkap dengan bumbu tradisional dan juga pemberian sambal di atas ayam tersebut. Selanjutnya, visi dan misi. Visi yaitu menciptakan produk kuliner yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati dan disukai oleh masyarakat dengan mengedepankan cita rasa tradisional yang mempunyai cita rasa tinggi dan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Selanjutnya ada misi, yaitu melakukan inovasi-inovasi produk agar selalu menarik dan diminati oleh masyarakat, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas dan mempunyai cita rasa yang enak dan menggiurkan. Selanjutnya, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan dan menyediakan layanan bagi konsumen untuk memberikan kritik dan saran. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yaitu untuk menyusun proposal bisnis ini, maka tujuan manfaatnya menjadikan mahasiswa menjadi lebih kreatif, inovatif tentang berwirausaha, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik, untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam berwirausaha, untuk menambah belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Selanjutnya, data perusahaan. Nama perusahaan yaitu Ayam Betoko, bidang usaha kuliner, jenis produk yaitu ayam betoko sambal ijo mata, ayam betoko sambal terasi, ayam betoko original, ayam betoko leleh keju. Topping ayam betoko antara lain yaitu kentang goreng, petai, jengkol, telur puyuh, kol goreng, ayam betoko sambal leleh keju. Minumannya yang antara lain yaitu teh es cincau, dan es jeruk. Selanjutnya yaitu strategi STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentation, yaitu dapat dilihat dari demografis. Segmentasi ini dilakukan dalam berbagai pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya yaitu dapat dilihat dari segi umur. Produk ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan maupun anak-anak. Jenis kelamin yaitu dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Untuk pendapatan, produk ini dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen golongan menengah ke bawah hingga golongan menengah ke atas. Produk ini memiliki harga yang terjangkau untuk semua golongan. Yang selanjutnya yaitu segmentasi demografik multivariasi, yaitu produk ini diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga produk ini dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu targeting. Untuk target yaitu setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen di mana yang akan kita sasar atau target market. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran ayam betoko adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya yaitu positioning. Pada posisi pasar ayam betoko merupakan makanan yang tinggi akan karbohidrat dan dibuat tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya, sehingga
Kami juga berinovasi terhadap menu yang kami buat sehingga akan mudah diingat oleh konsumen. Selanjutnya aspek pemasaran. Yang pertama promosi. Promosi yang akan kami lakukan adalah dengan menyebarkan iklan produk di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, WA bisnis, mulut ke mulut, dan pada bulan pertama kali ini kami juga akan memberikan promo menarik dan juga potongan harga kepada konsumen agar para konsumen tertarik pada produk kami dan ingin membelinya kembali setelah pembelian pertama. Pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama, kami ini akan mencoba untuk membuka cabang baik di kota maupun di luar kota. Meskipun sekarang produksi terkendala lokasi, sehingga nantinya konsumen di luar kota juga dapat menikmati cita rasa makanan ayam batoko tersebut. Selanjutnya pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produk ayam batoko ini adalah dikembangkan dengan cara penyajian ataupun dengan cara pendistribusian ke pelanggan dan akan menjadi salah satu referensi pilihan makanan yang akan dinikmati oleh konsumen. Selanjutnya, langkah-langkah promosi. Pada permulaan kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan cita rasa yang kami punya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk, melayani konsumen dengan sepenuh hati sehingga pelanggan merasa nyaman untuk berbelanja. Analisis SWOT, kekuatan atau strength. Yang pertama, produk ini sudah tidak asing lagi bagi selera masyarakat Kota Padang. Yang kedua, produk ini terbuat dari bahan-bahan yang halal dan aman dikonsumsi. Yang ketiga, harga produk terjangkau bagi semua kalangan. 4, sambal yang dibuat beda dari yang lain. 5, packing yang menarik. Kelemahannya atau weakness yaitu yang pertama, produk ini masih dibuat dalam skala kecil dan produksinya masih dilakukan di rumah. Yang kedua, modal masih terbatas. 3, masih menggunakan peralatan yang manual atau ulekan. 4, promosi penjualan yang belum optimal. 5, pengelolaan masih belum profesional. 6, laporan kegunaan yang belum profesional. 7, pesaing yang cukup banyak. Selanjutnya peluang. Banyaknya konsumen yang berminat membeli ayam sebagai makanan favorit. Masyarakat di Kota Padang menyukai makanan pedas. Dengan adanya jangkauan teknologi, maka pengajuan online akan lebih mudah dalam memasarkan produk. Sumatera Barat yang merupakan pusat kuliner membutuhkan variasi masakan yang berbeda. Selanjutnya ancaman. Banyaknya pesaing penjual ayam batoko, menu yang diinginkan juga lebih dari satu. Analisa 4P. 1. Produk ini merupakan makanan berat yang cocok dimakan untuk para penggemar ayam dan sambal pedas. 2. Harga jual. Harga jual produk ayam batoko disesuaikan dengan harga para pesaing. 3. Promosi. Promosi produk dilakukan dengan memberikan promo untuk pembelian dalam 1 minggu pertama. 4. Sistem pemasaran dan distribusi. Tempat yang kami gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal pemilik yang beralokasi di pinggir jalan. Selanjutnya distribusi. Tempat penjualan yang dekat dengan kampus berada pada tempat yang cukup untuk memasarkan produk dan cukup untuk menunjang kegiatan penjualan tersebut. Selanjutnya aspek produksi. Deskripsi produk. Ayam batoko ini merupakan suatu produk kuliner yang unik dan berbeda dari produk ayam lainnya karena memiliki tampilan yang unik dan cita rasa tradisional dan cocok untuk konsumen yang memiliki cita rasa yang pedas. Ayam batoko ini sangat cocok dinikmati oleh semua kalangan dan juga bisa dinikmati oleh anak-anak. Selanjutnya jenis produk. Jenis produk pada ayam batoko ini adalah terdiri dari 1 potong ayam batoko dengan nasi dan aneka topping seperti petai, jengkol, telur puyuh, tempe, tahu, kol, dan kol goreng. Selanjutnya kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan adalah berkualitas karena bahan-bahan yang kami gunakan dalam produk ini adalah bahan-bahan segar dan alami tanpa bahan pengawet. Selanjutnya komposisi produk yaitu yang pertama mengungkap ayam 1 kg, bumbu ungkap cair, daun-daun, air, garam, bumbu instan, dan teman-teman bisa baca selanjutnya di slide-nya. Seterusnya komposisi untuk sambal terasi
yaitu cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, garam, kecap, dan selanjutnya teman-teman juga bisa baca di slide-nya. Dan cara pembuatannya yaitu yang pertama mengungkap ayam. Siapkan ayam 1 kg, dicuci bersih dan masukkan ke dalam tempat penyimpan ayam. 2. Masukkan ayam tersebut ke dalam wajan dan beri sedikit perasan jeruk agar ayam tidak amis. Yang ketiga, campur adukan hingga merata. Yang keempat, menggoreng ayam. Sediakan minyak goreng dan masukkan ke dalam wajan. Hidupkan api kompor dengan api yang sedang. Setelah minyak goreng panas, goreng ayam hingga matang dengan warna kecoklatan. Batoko ayam sediakan ulekan, taruh ayam di ulekan dan dipukul dengan batu ulekan. Lalu taruh sambal hijau terasi di atas ayam tersebut dan diberi goreng bawang, lalu dipukul atau ditokok kembali. Selanjutnya pembuatan sambal. Sediakan cabai hijau lalu digiling halus. Sediakan bawang merah dan bawang putih digiling halus. Campurkan bawang putih dan bawang merah yang sudah digiling halus dengan cabai hijau hingga merata. Beri sedikit bumbu instan dan garam yang dihaluskan, aduk merata. Panaskan minyak goreng hingga panas, lalu masukkan ke dalam cabai dan bawang yang sudah disiapkan. Beri sedikit kecap. Sambal hijau matah siap dihidangkan. Selanjutnya pengemasan produk. Jika konsumen memesan dengan cara take away, maka ayam batoko ini disusun dengan menggunakan styrofoam atau kardus yang dialasi dengan daun pisang. Selanjutnya kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Bisa teman-teman baca yang untuk investasinya pada layar. Selanjutnya bahan baku untuk produksi. Bisa teman-teman lihat juga pada slide yang telah ditampilkan. Selanjutnya biaya operasional. Yang pertama untuk listrik dan air per bulannya 50.000, untuk per tahun menjadi 600.000. Yang kedua minyak tanah, per bulannya 20.000 menjadi per tahun 240.000. Yang ketiga komunikasi dan informasi, per bulannya 50.000, untuk per tahunnya 600.000. Yang terakhir pemeliharaan alat, biaya per bulanannya 40.000 dan untuk per tahunnya 480.000, sehingga total biaya untuk per bulan sebanyak 160.000 dan per tahun 1.920.000. Selanjutnya harga jual per unit untuk produksi rata-rata yaitu dengan harga 15.000 hingga 18.000. Total keuntungan penjualan 50 box per hari yaitu 18.000 dikali 50 menjadi 900.000. Penjualan dalam 1 bulan 900.000 dikali 30 hari menjadi 27 juta. Sedangkan penjualan dalam 1 tahun 27 juta dikali 365 hari menjadi 9.855 juta. Selanjutnya aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, risiko dan hambatan. Selain memiliki peluang usaha, kami juga memiliki risiko yang harus dihadapi dan dicari solusinya. Beberapa risiko yang mungkin akan kami hadapi diantaranya adalah yang pertama persaingan. Banyaknya pedagang ayam yang menjual makanan yang sama, namun bisa jadi pesaing meniru secara mentah produk yang dibuat. Selanjutnya daya tahan produk. Produk ini tidak tahan lama dan hanya bisa dimakan dalam 1 hari setelah melakukan pembelian. Selanjutnya tindakan alternatif. Tindakan yang akan kami lakukan untuk mengatasi risiko dan hambatan tersebut diantaranya untuk mengatasi persaingan, usaha yang kami lakukan yaitu menarik minat konsumen dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat inovasi produk dan menu dengan tampilan yang menarik sesuai dengan keinginan. Selanjutnya daya tahan produk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk dapat terjual setiap harinya. Yang terakhir penutup kesimpulan,
Dengan melihat kondisi pasar dan peminat konsumsi lauk berupa ayam sangat besar, maka kami berinovasi untuk membuat makanan khas yang berciri khas pedas namun disukai oleh semua kalangan yang berbeda dari yang lain. Diharapkan bisnis ini dapat berkembang dan menjadi tren walaupun dibuat dengan sederhana yang dapat booming di masyarakat. Selain terjangkau harga produknya serta menjadi makanan yang disukai masyarakat banyak. Selanjutnya saran dari proposal ini, diharapkan usaha ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan banyak diminati oleh konsumen. Saran kami untuk bisnis ini ke depannya adalah kita harus mampu berinovasi dengan bisnis yang kita buat agar pelanggan tidak bosan dengan produk yang kita buat, supaya tidak dapat dikalahkan oleh pesaing yang sebenarnya setara dengan kemampuan yang kita miliki. Kita juga harus mampu melihat kemauan masyarakat untuk mengembangkan produk ini sehingga diharapkan mampu mengisi peluang yang menguntungkan di pasaran. Selanjutnya bisa teman-teman lihat foto produk dari Ayam Batoko serta jangan lupa follow Instagram Ayam Batoko yaitu @ayambatoko_Padang. Yeay! Demikianlah presentasi produk dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye.